Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Chapter 322 My Hero Academia akhirnya rilis, dan di chapter ini banyak diperlihatkan hal baru yang sebelumnya membuat kita para fans bertanya-tanya. Mulai dari wujud asli Pro Hero Tier 10, sistem keamanan UA yang di chapter 319 lalu disebutkan oleh Nezu kini akhirnya diperlihatkan, dan juga suatu pengakuan oleh Bakugo terhadap Deku. Serta tentunya masih banyak lagi yang perlu kita review di konten kita kali ini. Untuk itu sebaiknya kalian baca dulu manganya, karena konten ini full spoiler. Oh iya, sebelumnya admin memohon maaf apabila yang admin sebutkan agak kurang jelas, soalnya admin lagi sariawan cuy. Jadi beberapa pengucapan nanti terkesan agak abstrak. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Kekalahan Deku. Chapter 322 dibuka dengan melanjutkan kejadian di chapter sebelumnya, dimana kalau sebelumnya Deku berhasil ditangkap oleh Ida, dan di chapter kali ini dilanjutkan dengan Deku yang masih juga ada niatan untuk kabur. Tapi sayang sekali, untuk melepaskan tangannya dari Ida saja, Deku tak memiliki tenaga untuk melakukan itu. Dan ya, lemah sudah. Jadi dalam hal ini Deku tak bisa mengaktifkan Quirk Float-nya, dan yang membuat Deku masih dalam keadaan melayang di sini adalah berkat kekuatan Zero Gravity dari Uraraka yang sempat menyentuh Ida agar lebih ringan pada saat di udara. Alhasil di bawah, Uraraka melepas efek Zero Gravity sehingga membuat Ida dan Deku jatuh dari langit. Nah, untungnya di bawah juga sudah stay Kirishima untuk menangkap mereka berdua. Di samping itu, Kirishima juga diikuti oleh Hagakure dan juga Aoyama, yang sebelumnya mereka ini pergi ngurusin diktator. Sesaat setelah menangkap Deku dan Ida, Kirishima juga masih sempat-sempatnya mengungkit masa lalu Deku sama seperti teman yang lainnya, dimana Kirishima menyinggung bahwa dia pernah mendengar gosip bahwa ada seorang anak seumurannya yang dengan berani menyelamatkan temannya dari villain. Dimana kejadian ini terjadi pada saat Deku masih SMP, dan terdapat di chapter 1 atau 2 kalau nggak salah. Tapi buset sih, nanti di chapter 300-an lebih, Kirishima baru nyadar kalau yang dulu dia dengar itu ternyata adalah Deku. Oh iya, untuk masalah Kirishima yang teringat akan kasus Deku ini, akan menjelaskan lebih detail di next content, karena ini ada cukup banyak makna di balik ini sebenarnya. Di sisi lain, kedatangan Kirishima untuk menolong Ida dan Deku ini rupanya hanya kebetulan semata. Sebab di chapter yang lalu, setelah berhasil mengamankan diktator, Kirishima, Hagakure, dan juga Aoyama diperintahkan oleh Endeavor untuk turut andil dalam menyadarkan Deku. Jika saja Endeavor tak menyuruh Kirishima dan yang lainnya untuk turut ikut campur, maka kemungkinan terburuk yang akan terjadi kepada Ida dan Deku adalah ya mati karena jatuh dari atas langit. Permohonan maaf Bakugo. Kita kemudian dialihkan dengan teman-teman lengkap Deku yang kini menghampirinya untuk ya lagi-lagi memberi dia ceramah seperti biasa. Dimana kini Mina yang langsung memberitahukan ke Deku bahwa Deku harus menyudahi masalah ini dan kembali belajar di kelas. Deku kemudian menjawab bahwa dia sebenarnya ingin kembali, benar-benar sangat ingin kembali. Namun menurutnya jika dia kembali ke UA, tindakan tersebut takutnya malah berbahaya terhadap pengungsi di UA. Sehingga semenjak keluar dari rumah sakit sampai di chapter 322 ini, Deku masih berpikiran bahwa keputusannya untuk keluar dari UA hanya agar tak membahayakan orang-orang UA dan para pengungsi di sana. Argumen tadi semakin Deku rincikan bahwa kini dia sudah tak bisa menjadi dirinya yang sebelumnya. Dalam artian di sini Deku tentu saja memaksakan sikap dan keinginannya karena dia tahu betul bahwa dia sebenarnya adalah incaran dari si botak Dominic Toretto. Namun sekali lagi, argumen Deku dibantah oleh Bakugo dengan membuat Deku mengingat kembali saat-saat Bakugo menyelamatkan Deku yang mengamuk di arc peperangan sebelumnya. Dimana saat Bakugo menyelamatkan Deku, Bakugo malah kena tusuk oleh Quirk Shigaraki. Lanjut, setelah sekian lama berkawan dengan Deku, Bakugo akhirnya mengungkapkan alasan dibalik mengapa ada di Sariawan. Lanjut, setelah sekian lama berkawan dengan Deku, Bakugo akhirnya mengungkapkan alasan dibalik mengapa selama ini dia meremehkan dan menginjak-injak harga diri Deku. Yang rupanya hal tersebut diawali oleh karena Deku tak memiliki Quirk, sehingga awalnya Bakugo mengira bahwa Deku berada jauh di belakangnya. Namun jika mengenai soal kepedulian, Bakugo merasa Deku sudah berada jauh di depannya, sehingga karena sifat yang tak ingin selalu disaingi, Bakugo membenci akan hal tersebut. Kita lalu diperlihatkan pada tiap panel yang memperlihatkan Deku dan Bakugo yang seakan kembali ke awal-awal sebelum berada di puncak cerita. Dimulai dari Deku dan Bakugo yang masih bocil, di mana Bakugo mengatakan bahwa dia benci akan kepedulian Deku dan dia tak mau mengakuinya. Sehingga oleh sebab itulah Bakugo menjauhi Deku dan selalu menghajar Deku. Lalu bergeser ke panel yang memperlihatkan Deku dan Bakugo yang sudah SMP, di mana pada saat ini Bakugo mengungkapkan bahwa dia selalu menunjukkan keunggulannya kepada Deku.
Namun ya, Bakugo terus merasa kalah oleh Deku, karena Deku yang pada akhirnya berhasil masuk ke UA, yang dalam hal ini Deku lagi-lagi berhasil mengalahkan egoisme Bakugo. Kemudian berlanjut ke panel di mana Deku dan Bakugo sudah masuk ke UA, di mana pada saat ini Bakugo sudah menyadari bahwa segalanya memang tak berjalan sesuai dengan keinginannya. Dan pada saat itu pula, Bakugo hanya berambisi untuk mencari tahu kelemahan queer Deku. Dan yang terakhir, kita akhirnya kembali ke kondisi terkini, di mana Bakugo sudah mengungkapkan segala hal yang menjadi beban pikiran tentang rivalitasnya dengan Deku. Lalu setelah itu, momen memorable di My Hero Academia akhirnya terjadi lagi, di mana Bakugo memanggil nama Deku dengan nama aslinya yang adalah Izuku, serta dibarengi pula dengan Bakugo yang menunduk minta maaf atas segala perbuatan jahatnya selama ini yang sudah dia lakukan ke Deku. Anjir, keren parah. Jalan yang kini akan semakin sulit. Tak lama setelah Bakugo membungkuk minta maaf ke Deku, Bakugo masih juga berceramah tentang keputusan Deku, di mana Bakugo berkata bahwa jalan yang ditempuh Deku sebagai pewaris One for All adalah jalan yang All Might tempuh pula. Dan pilihan tersebut tak salah sama sekali. Namun yang menjadi keinginan Bakugo dan seluruh teman kelas 1A di sini adalah mereka berharap agar Deku mau menanggung beban One for All bersama seluruh temannya. Sebab Deku dalam keadaan yang sudah sangat nekat seperti saat ini saja, sudah hampir tak bisa berdiri melawan musuh. Dan hampir saja cita-citanya untuk mencari All for One berhenti jika saja Deku tetap memaksakan untuk melawan diktator di chapter 318 yang lalu. Singkatnya, Bakugo meminta Deku agar mau bekerja sama dengan mereka, agar Deku, Bakugo, dan yang lainnya dapat melindungi UA beserta pengungsi yang sudah ada di sana. Jadi Bakugo meminta agar Deku kembali ke UA. Deku akhirnya membalas perkataan Bakugo dengan berkata bahwa mereka semua tak bisa menandingi All for One. Namun belum selesai berbicara, Deku akhirnya pingsan di pangkuan Bakugo. Bakugo juga mengakui perkataan Deku tadi, bahwa mereka memang tahu betul kalau mereka tak bisa menandingi All for One. Setelah Deku akhirnya pingsan, kini kita diperlihatkan teman-teman kelas 1A yang menatap Deku dengan penuh lesu. Seakan mau tak mau mereka sudah keluar dari zona nyaman dan bersiap untuk menghadapi kemungkinan terburuk yang bisa saja All for One kirimkan ke mereka. Hal ini semakin didukung pula dengan ucapan Momo yang bilang bahwa hambatan pertama sudah mereka lewati dan kini hambatan selanjutnya akan semakin dipersulit. Hambatan pertama yang dimaksud Momo di sini pastinya merujuk pada misi untuk menyadarkan Deku agar kembali ke UA. Dan untuk hambatan kedua adalah kini mereka bersiap untuk menghadapi yang lebih parah dari Deku. Deku kembali ke UA. Akhirnya drama untuk mengajak Deku agar kembali ke UA sudah selesai. Dan kini Deku sudah sampai ke gerbang masuk sekolah UA. Deku yang pingsan tadi akhirnya membuka matanya dan terlihat masih samar-samar melihat semacam tembok pertahanan yang super kolosal. Dan pada saat Deku membuka matanya, dia langsung melihat bidadari, maksud admin Pro Hero 13, di mana kita akhirnya diperlihatkan wujud asli 13 tanpa helm astronotnya. Dan kalian bisa lihat calon kandidat waifu kalian yang baru. 13 langsung menyampaikan ke Deku yang baru bangun bahwa para penduduk kini sudah mengevakuasi dirinya ke dalam UA, dan yang masih tersisa di luar sana hanyalah sekelompok masyarakat ekstremis anti-sistem pahlawan, serta juga vigilante yang sedang berusaha mempertahankan wilayahnya sendiri dari hero maupun villain. Setelah itu kita diperlihatkan dinding kolosal yang sangat-sangat tinggi. Jika kalian jeli, kita dapat lihat dengan jelas perbedaan ukuran tembok UA dan manusia biasa, di mana ukuran manusia hanya sebesar titik kecil di sini. Deku tentu saja kaget melihat perubahan UA yang 180 derajat telah berubah. Zero lalu menjelaskan bahwa pelindung UA sudah aktif dan tembok ini saja hanyalah segelintir dari kinerjanya. Buset, berarti dalam hal ini masih ada mode proteksi lain yang sudah disiapkan Nezu untuk melindungi UA dong. Lanjut, kemudian Hagakure menjelaskan pula bahwa pelindung UA ini bahkan juga terhubung langsung ke SMA Shiketsu. Jadi ada indikasi bahwa UA dan Shiketsu memiliki hubungan kerjasama dalam menciptakan proteksi perlindungan. Dan untuk lebih detailnya akan admin jelaskan di next video nanti, karena ini akan sangat-sangat unik. Namun Deku tetap juga tak kagum dan masih pesimis bahwa dia tak ada gunanya kembali ke UA. Nah, di dalam UA juga ternyata terjadi keributan, di mana ternyata para warga sedang memprotes ke Prison Mike dan pihak keamanan UA bahwa Deku tak boleh memasuki UA dengan alasan karena Deku adalah anak laki-laki yang diincar oleh Shigaraki. Para warga yang berusaha ditenangkan oleh Prison Mike kemudian semakin memberontak karena mereka menuntut agar Deku sebaiknya tak kembali ke UA karena takutnya Shigaraki malah datang ke UA untuk mengincar Deku, sehingga mereka bakal kena imbasnya pula. Dan ya, Deku diusir oleh para warga pengungsi. Deku yang sadar akan penolakan ini kemudian putar balik untuk keluar dari area UA. Namun hampir saja Deku keluar, Uraraka memegang tangan Deku dan berkata agar Deku jangan khawatir
Anjir, so sweetnya astaga. Dan chapter 322 pun diakhiri dengan Uraraka yang mengajak Deku untuk terus jalan memasuki Yue. Karena Uraraka berpikir siapa yang akan menyelamatkan pahlawan di saat sang pahlawan sedang kesusahan. Anjay. Wow, chapter yang mantap sekali kawan-kawan sekalian. Meskipun lebih banyak drama, akan tetapi sangat memuaskan kita para pembaca. Adapun beberapa detail-detail menarik nanti akan kita jelaskan bersama. Jadi jika kalian punya teori atau penjelasan yang masih kurang jelas pada chapter 322 ini, bisa kalian share di kolom komentar. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggah apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.